Ayat inilah yang diusahakan untuk dieliminasi, untuk dikurangi, karena dipidanakan ini kan beda. Nah, jadi akan ada dianggap bertentangan dengan pasal 1 dan 2. Pasal 1 dan 2 itu mengatakan MKDKI. Cuman para hakim, para masyarakat menganggap bahwa MKDKI itu bekerja membantu atau membela si dokternya, padahal MKDKI itu bekerja sangat profesional karena kan dia diangkat oleh presiden. Jadi kita sebagai dokter menghendaki, ya kan, ditempatkan pada posisi yang proporsional, itu aja bidang hukum, tidak dilebih-lebihkan dan tidak diapa-apakan. Kenapa ada MKEK? Karena mereka yang paling mengerti dengan kesalahan kita, bukan hakim. Hasil itu tidak bisa kita patok. Ini bisa saja gagal, bisa saja berhasil. Sementara masyarakat mengatakan kalau kita gagal menangani kasus itu, kita termasuk malpraktek. Nah, ini yang menengahinya siapa yang bisa? Tentu saja di majelis komisi disiplin yang menguasai tentang hukum kedokteran itu. Nah, kalau itu tidak ada, maka kita bisa bayangkan bagaimana dengan gampangnya masyarakat mengatakan bahwa kita malpraktek, lalu ini dibawa ke suatu lembaga hukum yang bukan khusus lembaga hukum kedokteran. Jadi ya saya takutnya pas para dokter melakukan defensif medis. Kalau seandainya dokter mengerjakan sesuai aturannya, kemudian di dalam perjalanan pekerjaannya itu dia menemukan sesuatu yang mungkin menurut orang yang bersangkutan merugikan kepada dia, apakah itu satu hal yang patut dipertanggungjawabkan oleh si dokternya? Dokter itu kan setiap pekerjaan itu punya protap, setiap pekerjaan itu punya SOP, setiap pekerjaan itu harus dituliskan, ya. Sehingga sekarang yang harus di dokter lakukan adalah bekerja sesuai dengan kompetensinya. Itu harus bekerja sesuai dengan, jangan melewati batas kewenangan. Jadi sekarang dokter-dokter harus mempersiapkan semua model surat yang masih ditandatangani oleh pasien sehingga apapun yang terjadi tidak akan menjadi masalah. Jadi ada 3 gitu, pinter tapi tidak skillnya kurang, tidak bisa. Pinter, skillnya bagus, attitude-nya tidak bagus. Jadi ada tiga. Etika, attitude ya, perilaku. Yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah kompetensi. Memahami aturan-aturan yang ada, sesuai dengan aturan yang ada, bekerja itu sesuai dengan aturan yang ada, kemudian lebih jeli membaca masalah, gitu aja. Itu saja pesannya.